tugasmu mencari komponen-komponen ini dan kamu tulis. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua untuk melanjutkan pembekalan bagi kamu para kadet, baik siswa sekolah menengah kejurusan pelayaran maksud saya, baik ikan maupun niaga, juga para taruna-taruni dari perguruan tinggi ilmu pelayaran maupun ilmu perikanan bagian mesin. Ini adalah bagian keempat saya dalam memberikan pembekalan kepada Anda yang akan melaksanakan prala. Di bagian pertama saya sudah ngomong tentang organisasi, tentang kehidupan yang keras di laut. Bagian kedua saya sudah ngomong belajar lewat perawatan. Bagian ketiga saya sudah ajak kamu memahami tentang belajar ikut tugas jaga, sehingga kamu dalam hal ini sudah dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan untuk nanti menjadi operational level, mempunyai tanggung jawab tentang permesinan. Hari ini saya mulai ngajak Anda tentang memahami dalam rangka praktek dan mengerjakan pralamu, memahami tentang apa saja yang harus kamu pelajari di kapal. Dalam hal ini adalah di kamar mesin. Pertama, Anda harus memahami tentang permesinan penggerak utama. Ya, bahwa di kapal itu ada dua penggolongan, yaitu penggolongan permesinan di atas dek dan permesinan di kamar mesin. Walaupun tepatnya di dek, tapi itu namanya mesin, tanggung jawabnya orang mesin, dan kadet sudah harus memahami. Walaupun di dek, itu tanggung jawab saya. Ya. Kemudian apalagi permesinan yang di kamar mesin. Supaya ini terarah cara belajarmu, maka saya arahkan dalam rangka membuat ini menggunakan tata cara atau prosedur atau trik-trik sebagai berikut. Kamu pahami dulu mulai dari permesinan di kamar mesin ini adalah permesinan penggerak utama. Ya, penggerak utama itu adalah permesinan atau kumpulan dari mesin-mesin yang secara bersama untuk menggerakkan kapal maju atau mundur. Tidak satu komponen. Ini ada komponen mesin induk, main engine, ada komponen thrust block bearing, ada komponen shafting, ada stern tube, ada baling-baling. Ini yang harus Anda cek pertama kali nanti. Ada urut supaya nanti kamu bisa checklist ya. Permesinan penggerak utama, kemudian permesinan bantu setelah itu nanti. Kita tuntun. Untuk permesinan penggerak utama ini nanti, yaitu yang tadi saya jelaskan, saya akan ngomong tentang ada dua macam permesinan penggerak utama. Bisa jadi electric driven, bisa jadi gear driven. Gear driven itu adalah mesin induknya adalah berupa mesin diesel atau barangkali turbin gas atau barangkali turbin uap. Sementara untuk yang electric driven itu menggunakan elektromotor. Ya, kita bawa ke mesin diesel saja ini nanti. Karena yang biasa kamu hadapi nanti, yang dipakai Prola, kebanyakan masih mesin induknya mesin induk diesel. Mesin induk diesel itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ditunjang oleh
sistem-sistem. Dalam hal ini ada sistem pelumasan. Jangan coba-coba menjalankan mesin indukmu kalau sistem pelumasannya mal atau tidak berfungsi. Apakah tekanannya jatuh, apalagi mati. Ya, mesin-mesin baru malah dilengkapi dengan shutdown system. Begitu alarm tekanan jatuh, langsung mesin indukmu mati. Nggak nunggu lagi. Ya, jangan coba-coba ini. Ini adalah sistem yang pertama harus Anda kenal. Di dalam sistem pelumasan mesin induk diesel itu ada dua macam. Pelumasan silinder, disebut cylinder oil lubricating. Ya, cylinder lubricating. Alatnya itu nanti kamu juga harus cari, namanya cylinder oil lubricator atau cylinder oil pump. Kemudian pelumasan mesin, gear oil system. Kamu cari nanti. Kamu cari, kalau perlu kamu foto, kamu bikin diagram pemipaannya. Ya, iya. Jadi, ini adalah gambaran tentang sistem pemipaan dari sistem pelumasan mesin induk. Tugasmu mencari komponen-komponen ini dan kamu tulis. Dari mulai mesin induknya sendiri, itu dilumasi dari mana. Ya, kalau silinder oil berarti Anda nanti harus nyari mana itu silinder oil tanknya, tangki harian untuk silinder oli. Kemudian masuk ke servisnya. Baru dari situ ke lubrikatornya. Kamu mesti cari. Kamu gambar. Kalau kamu yang gambar sendiri, kamu mesti akan melekat, berkesan. Jangan cuma melihat. Gambar. Kalau sudah selesai, tunjukkan ke chief engineer. Chief, saya punya gambar gini, bener nggak, Chief? Nggak perlu malu. Dan nggak perlu takut, asal sopan, asal bener. Ya, KKM-mu pasti akan bantu kamu. Kalau cara kamu, sikap kamu bener. Ya, cari lubricator oil tanknya. Kemudian cari servis tanknya. Cari lubricator atau pompanya. Ya, kemudian dan untuk yang gear, untuk yang mesinnya sendiri, kamu mesti ketemu nanti oleh LO something. Karena mesin diesel itu ada dua macam. Mesin diesel karter kering, mesin diesel karter basah. Kalau kering itu berarti punya something, tangki tangki limpahan. Kemudian dari situ kamu akan ketemu saringan, kamu akan ketemu pompa, kamu akan ketemu cooler, kamu akan ketemu pemanas, kamu akan ketemu pompa lagi, cari. Tugasmu nyari ini. Tulis. Ya. Ini kalau kamu benar dalam 4 hari selesai, paling lama. Ya, 4 hari paling lama. Saya juga pernah ngerjakan, jadi saya bisa ngomong, dan saya pernah bimbing kadet. Sebagai masinis 2, saya bimbing kadet. Apalagi sebagai KKM, saya bimbing kadet. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan ke Anda. Asal Anda ngikutin ini, jangan malas, mesti dapatnya. Ini dari sisi itunya. Kemudian ada sisi pengisiannya. Something itu sendiri kalau berkurang harus diisi. Berkurangnya kenapa? Nanti tanya pada saat di kapal. Nah, walaupun ada pelajaran ini yang saya juga akan ngasih tahu nanti. Tapi tugasmu adalah nyari. Iya. Kalau tadi ngelumasinya, sekarang merawat dan menerima minyak lumas itu. Kamu nanti ketemu di situ akan ketemu yang namanya purifier. Tulis, foto. Apa itu fungsi purifier? Barangkali purifier dan clarifier. Apa itu bedanya purifier dan clarifier? Ada tangki-tangki. Nah, harus tahu.
tangki-tangki itu. Ya, ada tangki harian, ada tangki storage, ada tangki untuk mensirkulasi. Buat apa itu? Buat apa itu? Nah, tanya. Jangan kamu diem. Kalau kamu ngikutin saya seperti yang saya sampaikan ini, kamu mesti pintar. Sekali lagi, kesopanan dan kesikapmu dalam rangka nanya itu yang penting. Jangan sampai kamu nanyanya nggak sopan, kamu nanyanya nggak tahu waktu, ya, nggak tahu selah. Ini, kalau tahu, selesai. Indah. Sesuatu yang kamu cari sendiri, kemudian kamu dapatkan, indah, dibentak. Makanan kadet itu dibentak, dimaki-maki, makanan kadet. Kamu diledekin, makanan kadet. Masukin. Jangan terus nangis, jangan kamu terus tersinggung, kirim surat pulang, atau minta turun. Jangan. Saya ngalamin. Saya juga bukan, cita-cita saya dulu bukan jadi pelaut. Ya, cita-cita saya pengen jadi dokter. Ternyata nggak nyampe, jadinya pelaut. Kepalang basah. Dan ternyata bisa. Ya, sesuatu yang kalau nawaitunya benar, ditekatin benar, mesti bisa. Oke? Anda sekarang sudah kenal tentang pelumasan. Di situ Anda tadi ketemu komponen-komponen. Ada pompa minyak lumas. Ada filter minyak lumas. Ada cooler minyak lumas, ada heater minyak lumas, ada tangki-tangki minyak lumas, ada purifier minyak lumas. Nah, kamu sudah dapat banyak. Catat fungsinya apa? Berarti udah nambah. Ya? Iya. Kemudian kamu sudah harus juga tahu yang urutan kedua dari sistem yang menunjang mesin induk. Apa? Pendinginan. Jangan coba-coba melanjutkan mesinmu jalan kalau pendinginanmu nggak benar. Silinder blokmu bisa retak, bisa bocor, bisa segala macamnya yang nggak dikehendaki, yang tidak diinginkan. Maka sistem pendinginan kamu harus kuasai. Di sana ada pendinginan tertutup, ada pendinginan terbuka. Ingat, walaupun nggak saya gambar di sini, tapi ingat, catat, ada pendinginan tertutup, ada pendinginan terbuka. Tanyakan, apa itu pendinginan terbuka, apa itu pendinginan tertutup. Nah, di mesin induk sendiri yang tertutup, ada dua, pendinginan bloknya dan pendinginan pistonnya. Kenapa piston perlu didinginkan? Terutama untuk mesin 2 tak. Nah, mesin 2 tak itu setiap naik, kamu nanti harus belajar 2 tak, 4 tak. Di video-video saya sudah ada. Nanti kamu cari di playlist saya tentang bedanya 2 tak dan 4 tak dan bagaimana cara kerjanya. Kalau nggak tahu, nanya lagi. Nanti biar admin saya memprogramkan untuk saya tampil lagi. Ya, di situ ada pendinginan 4 tak, pendinginan torak, ada pendinginan silinder mantel atau silinder jaket. Di sana Anda akan ketemu yang namanya tangki ekspansi. Kenapa harus dijaga? Kamu akan ketemu yang namanya fresh water cooler. Kamu akan ketemu pompa-pompa. Baik pompa fresh water cooling, fresh water cooling pumpnya, maupun sea water circulation pumpnya. Untuk mendinginkan cooler-cooler itu. Ya, kamu nanti akan ketemu sistem pendinginan itu. Ya. Kamu cari. Jadi setelah itu selesai, kamu ngerjakan yang ini. 4 hari, saya tanggung, kamu selesai. Kalau tiap hari kamu bisa, ya apa namanya, belajar sambil jaga, belajar sambil apa namanya, atau dibalik, jaga sambil belajar, kerja harian sambil belajar, ditambah 2 jam khusus setelah sebelum tidur, ya. Kemudian pendinginan, sistem pendinginan itu ada sistem pendinginan konvensional, yaitu masing-masing didinginkan oleh cooler yang didinginkan oleh air laut. Ada sistem pendinginan terpusat. Jadi hanya cooler, fresh waternya saja
yang didinginkan oleh air laut. Sementara cooler-cooler yang lain didinginkan oleh air tawar yang sudah didinginkan oleh air laut tadi. Nah, ini harus kamu pelajari. Barangkali di kampus belum dapat, barangkali di kampus belum jelas, ini nanti akan Anda jumpai. Pelajari, pahami apa yang saya sampaikan. Ya, insya Allah kamu akan ikut. 4 hari, berarti 8 hari kamu sudah dua sistem kamu kuasai, deh berapa lembar yang kamu. Jangan ditunda. Kalau ditunda, kamu akan nangis, kamu akan kelabakan. Ya, sudah tinggal sebulan, pekerjaanmu belum selesai. Kamu mau minta tolong siapa lagi? Oh, nggak apa-apa Pak itu. Ya ini, modelnya sekarang ya ini. Pinter nggak pinter lulus jadinya. Akhirnya apa? Kualitasnya. Siapa yang susah? Perusahaan. Ya, jangan demikian. Jadilah pelaut mesin yang profesional. Jangan jadi pelaut mesin katanya kemarin gini, katanya kemarin gini. Banggalah dengan sertifikatmu. Sertifikat ini saya tempuh dengan benar-benar, bukan karena nyontek, bukan karena saya bayar, bukan karena apa-apa. Ya, nih, saya yang memperjuangkan dulu bersama teman-teman saya. Indonesia masuk jadi IMO whitelist, sehingga Indonesia diakui penyelenggaraan pendidikannya dan sertifikatnya. Jangan sia-siakan perjuangan kami dulu. Ya, oke. Sementara ini adalah sistem urutan ketiga, yaitu bahan bakar. Nggak usah ngomong bahan bakar kalau sistem pendinginanmu nggak benar, apalagi sistem pelumasanmu nggak benar. Nah, setelah sistem pelumasan benar, sistem pendinginan benar, baru ngomong sistem bahan bakar. Di sini kamu juga akan kenal dengan komponen-komponen. Urut pipanya. Suksesnya masinis itu kalau tahu urut pipa. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ada pakem. Ya, pakem yang sama dimanapun. Hanya nanti aksesorisnya berbeda. Tapi pakemnya masih sama. Dari tangki, dari darat ke tangki double bottom. Dari tangki double bottom ke tangki endap. Lewat apa? Lewat pompa. Cari pompanya. Pompa transfer. Dari double bottom ke tangki endap. Atau tangki double bottom ke tangki double bottom lainnya. Cari pompanya. Tangki endapnya, cari tangki endapnya. Di mana? Nanti ketemu saringan-saringan. Cari. Lihat ini diagramnya ini. Dari sini nanti Anda akan ketemu yang namanya purifier clarifier. Kamu akan ketemu yang namanya tangki harian. Dari tangki harian, ketemu pompa, ketemu viskosimeter, ketemu pompa tekanan tinggi, atau yang biasa kamu sebut, atau masinis sebut pompa Bosch. Padahal belum tentu Bosch. Ya, Bosch itu merek. Nah, jadi dari situ masuk ke injektor. Nah, setelah suhunya diatur dan sebagainya, baru nanti ada kelebihan ini masuk ke mix tank. Cari ini semuanya. Ya. Jadi tugasmu setelah saya kasih bahan ini, kamu nyari. Barangkali di kampus kemarin belum sempat diberikan ini, maka ini kesempatanmu ketemu saya untuk pendalaman. Pembekalan. Ya. Ada purifier. 2 purifier minyak berat. Jadi minyak itu ada 2, bahan bakar itu ada 2 macam. Bahan bakar berat, heavy fuel oil, dan light fuel oil, dalam hal ini HSD atau solar. Purifiernya sendiri-sendiri. Apa yang membedakan nanti di pelajaran purifier, ikuti video saya. Ya, bahan bakar sudah, berarti kita sudah ngomong tentang
minyak lumas, pendingin, bahan bakar. Yang terakhir baru kita ngomong tentang sistem start. Mesin induk tuh startnya ada berbagai macam. Yang terkenal adalah start pakai angin dan start pakai listrik. Ya, pada umumnya mesin-mesin gede pakai angin. Ini adalah arrangement yang kamu lihat ini, arrangementnya sistem udara. Jadi sistem udara ini tidak hanya untuk start mesin saja, tapi untuk keperluan lain. Ini kamu cari. Ya, ini kamu cari. Karena ini tempatnya di atas. 2 hari, kelar. Nggak ada yang di bawah plat. Kalau yang tadi bahan bakar ada yang di bawah plat. Mesin pendingin, sistem pendingin ada yang di bawah plat. Ini di atas plat semua ini. Ya, kamu cari kompresornya. Apa itu kompresor? Kami cari jenis kompresor tadi, ada kompresor induk, main air kompresor, ada emergency air kompresor. Ada botol angin. Apa itu botol angin? Bahasa Inggrisnya apa botol angin itu? Bisa air receiver, bisa air vessel. Cari untuk apa itu. Kemudian cari pemipaannya, urut pemipaannya. Dari kamu ngurut pipa itu, kamu akan tahu, oh ini yang buat start. Oh ini yang buat angin suling. Oh ini yang buat sistem stop darurat. Oh ini yang buat sistem otomatisasi. Oh ini yang buat hidrofur dan sebagainya. Ya. Jadi berapa hari tadi? 8 hari kamu sudah bisa menyelesaikan ini. Dengan catatan disiplin. Ingat, kamu di kapal bukan untuk pesiar. Kamu di kapal untuk belajar. Kamu di kapal untuk bekerja, nyari pengalaman. Ya. Jadi jangan lupa bawa catatan, tulis, nggak tahu nanyanya yang benar, cari selah yang benar sehingga kamu dapat jawaban yang benar. Kesulitan macam-macam insya Allah kamu kirim ke saya akan jawab. Oke? Ya, atau diskusi sama Pak Guru, Pak Instruktur. Kampusmu tanggung jawab ke Anda kok. Kalau kamu punya kesulitan, kampus mesti harus jawab. Kalau kampusmu nggak mau jawab, berarti kampusmu nggak bertanggung jawab. Ya, justru kampus mesti seneng nerima laporan kamu, Pak. Saya begini punya kesulitan begini. Kampusmu yang akan mengarahkan. Saya sekarang dalam rangka inisiatif saya membantu karena memang saya kepingin apa yang kami perjuangkan dulu ijazah kita nggak diakui. Saya waktu di Hapag-Lloyd pun pakai ijazah luar. Jadi betapa sedihnya. Sehingga pada saat saya jadi duduk di pemerintahan, saya memperjuangkan ini bersama teman-teman kami semuanya untuk bisa masuk ke IMO whitelist sehingga ijazah kita diakui, sertifikat kita diakui. Berbahagialah kamu sekarang. Cuma jangan disalahgunakan. Setelah diakui, disahkan di ini berlomba-lomba mengeluarkan lulusan sebanyak mungkin tanpa output sebanyak mungkin, tanpa mengindahkan tentang outcome-nya. Ya, kamu jangan termasuk yang itu. Masuklah kamu sebagai bagian masinis yang benar-benar profesional. Bekerja sendiri, tanggung jawab terhadap sertifikat. Ya, sertifikatmu bukan kamu beli, bukan karena lulus nggak lulus pinter, lulus nggak lulus, pinter nggak pinter lulus. Ya, harus kamu senang. Ya, jangan sampai kalah sama Malaysia, kalah sama Bangladesh, kalah sama Filipina. Ya, oke. Hari ini saya cukup sekian. Ada proses, ada sistem-sistem penunjang jalannya mesin induk diesel. Ketemu di pertemuan berikutnya tentang sistem-sistem lain yang harus kamu kuasai. Terima kasih kepada Bapak Instruktur, para instruktur, kerjasama kami mudah-mudahan bisa mencerdaskan mereka-mereka menjadi pelaut yang
world class, kelas dunia, dengan cara kalau nggak tahu nanya, yang ditanyain harus jawab. Oke, sampai jumpa lagi dengan Lilin Tua pada kesempatan yang baik, pada kesehatan yang prima, dan tentunya saya harapkan lebih cerdas. Salam.